Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisya Amanda Putri dengan NPM 10221806 dari 2EA33. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perancangan sistem berorientasi objek dengan UML. Yang pertama ada objek. Objek adalah kombinasi antara data dan perilaku dalam suatu entitas dan mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas tersebut. Berikutnya ada berorientasi objek, yang berarti pengorganisasian perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Berikutnya ada pemodelan berorientasi objek, yaitu model berorientasi objek lebih mendekati keadaan nyata dan dilengkapi dengan penyajian grafis dari sistem yang berguna untuk komunikasi dengan user dan pembuatan dokumentasi struktur dari sistem. Dari sisi desain pemodelan, berorientasi objek menggunakan 3 macam pemodel. Yang pertama ada model objek, yaitu menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem relationsnya yang berisi diagram objek. Lalu yang kedua ada model dinamika, yaitu menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat yang digunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari sistem yang berisi state diagram. Kemudian yang ketiga ada model fungsional, yaitu menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem yang flow diagram. Berikutnya ada UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan bahasa yang berdasarkan grafis atau gambar untuk memvisualisasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Ada 3 elemen utama pada UML. Yang pertama ada building block, yang kedua ada aturan-aturan yang menyatakan bagaimana building block diletakkan secara bersamaan, yang ketiga ada beberapa mekanisme umum atau common. Berikutnya 3 hal yang terdapat pada building block. Yang pertama ada benda atau things, merupakan abstrak yang pertama dalam sebuah model. Yang kedua ada hubungan atau relationship sebagai alat komunikasi dari benda-benda. Yang ketiga ada bagan atau diagram sebagai kumpulan atau grup dari benda-benda. Berikutnya ada bagian-bagian pada UML. UML terdiri dari 2 bagian, yaitu view dan diagram. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dengan aspek yang berbeda. Berikut ini ada jenis-jenis view, yaitu use case view, logical view, component view, concurrency view, dan development view. Berikutnya diagram. Diagram digunakan untuk menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Berikut ini beberapa jenis dari diagram UML, yaitu use case diagram. Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Berikutnya ada sequence diagram. Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Berikutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem. Berikutnya ada komunikasi diagram. Komunikasi diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.